Halo rekan-rekan semua, selamat bergabung di Aku Live Webinars bersama saya Kenny. Hari ini sudah hadir bersama saya nih Bapak Didi Kusmayadi selaku narasumber yang selama ini berprofesi sebagai training consultant. Kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja nih webinar hari ini dengan tema perubahan menggunakan social intelligence dengan efektif yang akan difasilitasi langsung oleh Bapak Didi. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih ya Mbak Gani ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir malam ini. Assalamualaikum teman-teman yang sudah hadir malam ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, silaturahmi ya. Jadi webinar ini hanyalah istilahnya jembatan biar kita masih istilahnya ada hubungan silaturahmi itu lebih lancar gitu dengan hal-hal seperti ini. Sebelumnya, walaupun tadi sudah diperkenalkan, saya akan memperkenalkan diri lagi ya. Nama saya Didi Kusmayadi. Ya, aktivitas saya saat ini sebagai trainer ya. Trainer, ada yang bilang coach, ya itu sebutan saja. Artinya ya kita sama-sama ikut membantu seperti itu. Saya juga aktif di memberikan materi ataupun diundang dari beberapa perusahaan, baik instansi pemerintah ataupun swasta ataupun institusi pendidikan, dan ya seperti itulah kegiatan saya selama ini. Social intelligence, ya berarti intelligence itu kan cerdas ya, kecerdasan sosial. Artinya ternyata ada sebuah kecerdasan di bidang sosial. Kecerdasan sosial itu lebih ke bagaimana kemampuan kita dan kecerdasan kita untuk bisa diterima di lingkungan manapun oleh siapapun di mana tempat kita berinteraksi. Ya, jadi di mana kita ada, kita bisa diterima di situ loh gitu ya. Kita diam di sini, gaul ke sana, gaul ke sini, semua bisa nerima itu. Artinya kita punya sebuah kecerdasan yang bisa diterima oleh lingkungan itu gitu. Seperti itu ya, kerja sosial. Kemarin 2 tahun kita melalui sebuah masa yang menguras energi, menguras emosi, menguras duit, segala macam dikuras gitu lah. Terjadi sebuah perubahan tatanan secara global. Semuanya berubah. Yang paling kerasa adalah apa? Pertama, orang banyak diam di rumah. Kedua, orang belanja online itu sudah gila-gilaan. Kemudian orang work from home, school from home, semua dari rumah. Tadinya semuanya ada dalam suatu lingkungan, sekolah, kantor. Dengan ada kejadian seperti itu, sebuah perubahan terjadi, semua dari rumah. Nah, kecerdasan sosial seperti apa yang dibutuhkan agar kita bisa mengikuti perubahan seperti itu? Tentu di sini kalau saya mengistilahkan adalah digitalisasi kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan sosial yang didigitalkan gitulah. Ya kan? Artinya kita banyak berhubungan lewat misalnya kayak WhatsApp, chat gimana kan. Tapi kan di situ kelihatan juga orang yang cerdas secara sosial dia akan banyak ngobrol coba teman kita kalau ada grup ya, dia terus yang ngobrol, dia terus yang mancing orang untuk ngobrol segala macam, ya kan? Kelihatan ada satu orang yang seperti itu atau beberapa orang gitu ya. Artinya bahwa kecerdasan sosial itu bisa juga dibawa ke dalam perubahan-perubahan seperti ini, apalagi sekarang zaman revolusi industri ya, era industri 4.0 ya. Nah, bagaimana orang bisa beradaptasi dengan hal-hal seperti itu? Salah satunya adalah dengan kecerdasan sosial. Di sini kita bisa lihat orang-orang yang cerdas secara sosial, mereka adalah orang-orang yang sangat memahami perasaan orang, sangat memahami kemampuan orang. Ya, nah ini social intelligence ini meliputi apa saja? Nah ini, kemampuan memahami perasaan, emosi, dan persepsi diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau rekan-rekan punya kemampuan untuk memahami perasaan teman rekan-rekan, emosi rekan-rekan, atau orang lain siapapun, itu cerdas sosial, ya kan?
Banyak orang yang ingin dipahami, banyak orang yang ingin dimengerti. Cuman kok temennya nggak ngerti-ngerti gitu, berarti kan temennya itu nggak cerdas secara sosial. Namanya orang sosial itu kan berkomunikasi, interaksi ya, saling berhubungan. Apalagi di dunia kerja, wah itu luar biasa, itu sangat diperlukan. Harus mampu memahami perasaan atau emosi teman kerja kita. Jadi kita tahu kapan kita harus berkomunikasi, kita tahu misalnya, ini ya, kita mau ke atasan kita mau ngobrol ke atasan kita. Tapi pada saat kita mau ketemu, atasan kita sedang dalam keadaan tidak, misalnya nggak mood gitu ya. Cuman nggak diperlihatkan. Tapi kalau orang yang cerdas sosial, dia mampu melihat, walaupun tidak diperlihatkan. Nah, dia mampu memahami perasaan, emosi yang terjadi saat itu. Yang kedua adalah kemampuan menunjukkan simpati dan empati. Ya, jadi bisa menunjukkan simpati, empati, dan kerasa oleh orang yang targetnya gitu. Misalnya ada teman kita, misalnya yang sedang berduka. Orang cerdas sosial itu akan lebih mudah ditangkap reaksinya, reaksi ikut merasakan kedukaan daripada orang yang misalnya cerdas sosialnya biasa aja gitu ya. Itu akan kerasa ya. Jadi orang yang cerdas sosial itu punya kemampuan menunjukkan simpati dan empati. Kemudian kemampuan menciptakan dan menjalin hubungan dengan orang lain. Cepet banget akrabnya. Punya temen nggak yang cepet banget akrabnya gitu loh ya. Atau mungkin kita merasa, atau dulu mungkin kita lagi di dalam ruang kerja, ada karyawan baru masuk, tiba-tiba baru 1 minggu itu akrabnya udah luar biasa. Kan itu artinya orang yang mampu menciptakan dan menjalinkan hubungan dengan orang lain. Kemudian kemampuan orang cerdas secara sosial, dia mampu melakukan interpretasi perilaku dan komunikasi dari orang-orang di sekitarnya. Oh nih orang ini begini kayaknya dia seperti ini. Nah nanti kita ngobrol bahasa tubuh ya. Kita ngobrol body language. Orang cerdas sosial itu dia mampu mengolah body language dan dia mampu memahami body language orang lain. Facial expression-nya seperti apa, gestur bagaimana, dia mampu memahami seperti itu. Selanjutnya kemampuan memahami hubungan antar personal dan memahami situasi yang sedang berlangsung. Situasinya seperti ini, saya harus bagaimana sama orang ini. Situasinya begini, saya harus seperti apa. Karena ada saja orang yang situasinya begini nggak nyambung gitu loh, perilakunya dan sebagainya. Nah ini boleh dibilang dia secara sosial mungkin belum terlalu cerdas. Dia akan cerdas kalau dia belajar terus. Ya, jadi tidak ada orang yang tidak cerdas sosial, hanya levelnya beda-beda. Ya, levelnya beda-beda. Seperti itu. Selanjutnya kemampuan mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui perilaku dan verbal. Jadi dia itu bisa mengekspresikan perilakunya, perasaannya melalui verbal ataupun non-verbal. Ya, pikirannya dia bisa ekspresikan. Dan dia bisa melihat situasi. Kalau situasi seperti ini, saya harus mengekspresikannya bagaimana? Kalau situasi begini, perasaan saya yang begini harus diekspresikan seperti apa? Yang mempengaruhi kehidupan sosial. Apa ini namanya? Untuk perubahan dalam dunia kerja yang mempengaruhi kehidupan sosial. Apa saja perubahannya? Nah, yang pertama adalah jabatan, promosi, demosi, rotasi, mutasi, terminasi. Nah, seperti itu. Perubahan di dunia kerja mempengaruhi kehidupan sosial. Jabatan seseorang akan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Tadinya dia misalnya staf aja. Staf itu secara sosial people, pergaulan, dia paling banyak. Karena dia istilahnya di lower management ya, paling bawah. Karena paling bawah itu paling banyak. Kemudian dia datang, ada kedatangan dari manajer bilang, besok kamu akan saya promosikan jadi supervisor. Akhirnya setelah presentasi, luluslah dia jadi supervisor, dia jadi supervisor. Begitu naik jadi supervisor, jabatannya akan ada suatu pembatas, mau besar mau kecil, antara staf dan jabatan barunya. Karena dia sekarang akan lebih banyak bergaul dengan orang-orang selevelnya. Ya, berinteraksi ya. Interaksinya sekarang akan mulai terpecah.
tadinya dengan staf saja, karena sesama staf naik jabatan akan berinteraksi dengan orang-orang yang sama jabatan. Naik lagi, sampai mungkin seorang direktur interaksinya sama siapa yang paling banyak. Nah, itu kan akan mempengaruhi kehidupan sosial. Promosi. Ya tadi seperti itu ya. Demosi diturunkan. Tadinya dia di supervisor, karena ada apa-apa dia diturunkan lah. Jadi staff lagi misalnya, seperti itu. Ya kehidupan sosialnya pasti berubah juga. Orang-orang di sekitarnya akan berbeda lagi. Dulu waktu dia manajer seperti ini. Karena ada sesuatu dia di demosi jadi supervisor, beda lagi pergaulannya, siapa lagi tuh. Nanti ada apa lagi jadi misalnya langsung jadi staff, seperti itu. Rotasi ya, tadinya di bagian ini, dia pindah ke bagian ini. Tadinya di bagian orang yang banyak berinteraksi, banyak ngobrol, pokoknya banyak interaksi, dipindah mungkin ke bagian misalnya bagian IT misalnya. Bagian IT kan nggak terlalu banyak amat orang. Ya. Tapi bukan berarti bagian IT itu orang tidak bersosialisasi. Cuma memang bagian IT kan ada keterbatasan untuk interaksi karena nggak banyak. Bayangkan kalau IT ada 100 orang, nggak mungkin kan, ya. IT itu kan cuma 5-6 orang, atau ya kan seperti itu. Paling banyak juga 10, itu paling banyak mungkin kalau dalam suatu perusahaan. Ya. Ya kan kalau sudah dirotasi ke bagian lain juga beberapa kehidupan sosial. Aduh, aku temennya siapa ya? Di sini cuma ada misalnya 5 orang, paling mereka lagi. Terminasi, misalnya di PHK. Orang yang mungkin istilahnya apa ya, langsung dipikirin PHK itu ya, dia akan di rumah terus, nggak mau keluar atau gimana gitu kan, akhirnya jaring bergaul. Kamu kenapa sih nggak pernah keluar, ya kan, gitu ya. Ya itu ya. Yang kedua adalah teknologi IT. Ya ini kita semua sudah rasakan ya, bagaimana kehidupan sosial kita berubah dengan teknologi. Ya, yang tadi ya, work from home, school from home, Zoom seperti ini, ya, webinar, tugas-tugas yang lewat WhatsApp dan sebagainya, tanpa harus bertemu. Malah kemarin kan anak sekolah itu sampai 1-2 tahun nggak masuk gitu ya ke sekolah, ya kan? Seperti itu ya. Selanjutnya adalah jadwal kerja. Kalau yang shift-shiftan ini ya, mempengaruhi kehidupan sosial. Ya, misalnya jadwal kerja tiba-tiba ditukar gitu ya. Tentu rekan kerja yang beda shift itu akan berbeda juga. Nah, itu kan kalau hubungan antara sesama itu kan hubungan sosial. Hubungan antara rekan kerja juga hubungan sosial. Jadwal kerja yang istilahnya keseringan juga, istilahnya dirubah-rubah, itu sangat berpengaruh. Karyawan juga jadi nggak betah juga, maksudnya nggak betah dengan jadwalnya gitu. Jadi kehidupan sosialnya juga akan terpengaruh. Kemudian kebijakan perusahaan atau manajemen, ya. Misalnya ada perusahaan atau pabrik-pabrik gitu ya, yang mengatur apa istilahnya, kemarin pandemi itu, misalnya hari ini nomor karyawan sekian sampai sekian kerja, besok kalian libur di rumah, yang masuk adalah yang sekian sampai sekian gitu ya. Misalnya ada kebijakan seperti itu, sehingga akan mempengaruhi juga kehidupan sosial antara sesama karyawan. Jadi yang masuknya gantian gitu, ada yang 3 hari kerja, 3 hari di rumah ya. Ada tetangga nih di sekitar saya seperti itu, jadi 3 hari kerja, 3 hari di rumah, 3 hari di rumah. Akhirnya membawa jadi malas gitu kerja, jadi malas ketemu teman-teman. Akhirnya dia bawaannya ada yang seperti itu ya. Akhirnya kebijakan perusahaan juga ada juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Selanjutnya penempatan lokasi kerja. Nah ini yang dipindahin kemana gitu loh ya, dimutasi kemana. Anggap tadi kita di Jakarta, di kota besar, di Bandung, di mana, tiba-tiba ada kamu nanti mulai bulan depan Kalimantan. Wah, ya aku pindah ke Kalimantan. Ya, berpengaruh sama kehidupan sosialnya. Sudah jelas ya. Perbedaan generasi. Nah, ini. Sekarang Gen X itu mungkin sudah 50-60 tahun ya.
umurnya, ya, usianya. Dan mungkin masih ada yang bertahan gitu. Namun punya, kalau dia mungkin kalau 50-60 tahun mungkin memang sudah jadi top manajemen ya, atau middle manajemen yang bertahan gitu. Tapi lower manajemennya, staff-staffnya itu adalah Gen Z, milenial, dan sebagainya. Nah, perbedaan generasi ini mempengaruhi perbedaan sosial kan? Orang yang cerdas secara sosial akan bisa menjadi penengah gap-gap seperti ini. Ya. Kalau Gen X itu kan istilahnya lebih banyak ini apa? Bukan teamwork, apa? Bareng-barengnya itu lebih kuat. Tapi kalau milenial dan Gen Z sekarang ini, mereka semua cenderung lebih mandiri. Bekerja itu artinya mereka lebih bisa, kalau dikasih kerjaan, mereka kerjakan sendiri, mereka bisa loh. Tapi kalau Gen X dulu itu bareng-bareng, ya ini beda. Nah, bagaimana ada dua budaya, bukan dua karakter generasi ini bisa bersatu. Nah, di sini memang harus ada seorang leader yang bisa mengatasi hal ini. Nah, leader ini harus punya kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial ini harus dia istilahnya dia turunkan ke staff-staffnya. Kalau kalian ingin bisa cair di Gen X, di atasan, dan atasan biar bisa cair di bawahan, begini loh caranya. Nah, kan begitu kan? Ini karena perbedaan generasi kan, kalau perbedaan generasi kan kadang kita tuh canggung ya. Kalau misalnya dulu saya sebagai masih umur 20-an, pertama kerja gitu ya, canggung gitu mau ngomong sama manajer yang istilahnya usianya jauh lebih tua gitu, ya kan? Ya karena mungkin saat itu saya belum tahu ada namanya kecerdasan sosial dan sebagainya. Tapi karena sekarang sudah berkembang zaman, ada sebuah ilmu yang namanya kecerdasan sosial. Orang menyebutnya interpersonal, ya. Ada yang bilang interpersonal, kecerdasan interpersonal gitu, kecerdasan sosial. Oh begini loh caranya. Begini cara berkomunikasi dengan di atas. Begini cara berkomunikasi dengan di bawah. Kata-kata yang harus dipilih seperti ini. Raut wajah, ekspresi, bahasa tubuh itu harus seperti ini. Nah ini, ada perubahan-perubahan di dunia kerja yang berpengaruh di kehidupan sosial kita. Oke, nah ini Pak Rusdi ya. Pertama yang harus dilakukan adalah buat list Pak, nilai sosial apa saja yang ingin Bapak tingkatkan. Bapak bikin list di rumah. Kan social intelligence itu banyak ya, tadi yang awal-awal saya kemampuan untuk ini, kemampuan untuk memahami emosi, memahami persepsi, kemampuan untuk menjalin hubungan. Nah dari hal-hal itu Bapak list aja. Terserah, jangan, nggak usah diurutin dulu, Bapak list dulu, bikin dulu listnya, kira-kira apa saja, tulis. Nah setelah Bapak tulis, Bapak lanjut, susun kembali menurut prioritas dan sesuaikan dengan keyakinan Bapak. Prioritasnya apa? Kira-kira saya yakinnya yang ini dulu deh. Keyakinan saya, karena saya yakin kalau saya bisa ini akan begini. Saya yakin kalau saya bisa ini akan begini. Jadi Bapak susun nanti. Setelah Bapak list, Bapak susun lagi prioritasnya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan keyakinan Bapak. Seperti itu, ya. Nah, sudah jadi nih ya Pak ya, sudah dalam satu list, Bapak bisa bikin lagi. Sekarang Bapak definisikan nilai-nilai yang Bapak list tadi. Misalnya Bapak setelah Bapak prioritaskan, misalnya ada 5 teratas misalnya ya. Misalnya nilai hidup Bapak atau nilai sosial yang ingin Bapak kembangkan, yang pertama misalnya empati. Empati Bapak definisikan sendiri. Empati adalah apa gitu. Yang kedua, memahami emosi misalnya. Nilai sosial kedua yang ingin Bapak tingkatkan adalah memahami emosi. Memahami emosi adalah apa? Pakai kata-kata Bapak sendiri. Kenapa harus pakai kata-kata sendiri? Karena kita sendiri. Karena kalau pakai kata-kata sendiri, emosi kita terlibat kan? Kalau pakai kata-kata sendiri, emosi kita terlibat. Kalau emosi sudah terlibat, ya artinya kita lebih enak, lebih enjoy ngejalaninnya. Jadi kita definisikan setiap nilai yang sudah kita tentukan di nomor 2 ini, di prioritas ini, kita bikin definisi masing-masing sendiri. Dengan kata-kata sendiri. Kalau sudah, lanjut ke identifikasi. Value mana, nilai sosial mana yang
paling sering memberikan keselarasan bagi kehidupan kita. Nah, setelah diprioritaskan, ada 5 ke atas, misalnya, Bapak pilih, identifikasi kira-kira mana yang paling selaras dengan kehidupan sosial kita. Cari, mana tuh? Nah, dikasih checklist misalnya. 1 dulu, Pak. Jangan bareng, misalnya ada 5 nilai, 1 dulu Bapak tingkatkan. Karena Bapak nanti akan buyar tujuannya, akan buyar usahanya, effortnya seperti apa, gitu ya. Kemudian, yang berikutnya adalah take action. Tentu Bapak harus melakukannya. Ya. Buatlah aksi nyata atau aplikasi dari value Bapak. Ya terserah Bapak. Aksi nyatanya seperti apa, yang penting konsisten dulu. Konsisten dengan 1 aksi. Anggaplah itu sudah berlangsung seminggu atau 2 minggu. Nah, baru Bapak evaluasi, Pak. Evaluasi setiap minggu. Sejauh mana nilai-nilai ini bisa meningkatkan social intelligence Bapak. Artinya Bapak punya indikator misalnya. Saya bisa memahami orang, saya harus bisa memahami orang. Misalnya itu indikatornya. Social intelligence ingin Bapak tingkatkan. Indikatornya apa? Saya bisa, misalnya Bapak sendiri yang tentukan, saya bisa diterima di lingkungan A, saya bisa diterima di lingkungan B. Setelah 1 minggu, 2 minggu, Bapak bisa diterima di situ enggak? Nah, itu maksudnya. Nah, indikator itu yang harus Bapak lihat. 1 saja, Pak. Bapak bikin list, memang listnya banyak, tapi yang Bapak take action itu 1 dulu. Jangan banyak-banyak, gak usah banyak-banyak. Pusing saya juga, Pak. Ya, kita juga pusing, kalau kebanyakan juga pusing, Pak. Seperti itu langkah-langkahnya, Pak. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan profesional yang sudah menyaksikan webinar hari ini melalui YouTube channel Deco Learning dan para Mafida. Terima kasih, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Stay healthy and bye!